Di video kali ini, ILTP mau ngasih tahu apa saja fitur-fitur yang ada di aplikasi KineMaster. Ikuti terus ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Baiklah kawan-kawan, silahkan buka KineMasternya. Di sini pada tampilan utama di bagian sebelah kiri ada fitur store sebagai toko aset KineMaster yang bisa kawan-kawan download untuk mendukung pembuatan video kawan-kawan. Silahkan diklik. Di toko aset ini kawan-kawan bisa mendownload di bagian ini ya, ini tampilan awalnya. Kemudian di bagian ini FX ini untuk bagian efek ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa memilih ya efek-efek apa saja yang ingin kawan-kawan download untuk mendukung video kawan-kawan. Kemudian di bagian ini bagian transisi ya, menu ini. Yang ini adalah untuk transisi lapisan video. Kemudian yang ini aksesoris ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa pilih. Kemudian ini bagian jenis-jenis tulisan. Kemudian bagian ini adalah untuk klip grafis sebagai tambahan atau mempercantik klip video utama kawan-kawan. Sedangkan fitur yang ini adalah untuk membuat project baru. Seperti ini ya, ada pilihan aspek rasionya. Untuk versi terbaru yang updatean 2021 ini aspek rasionya sudah banyak ya, karena KineMaster saya ini adalah versi 2019, maka ini ada pilihan 3 saja. Kemudian untuk yang ini adalah untuk memutar video ya kawan-kawan. Di bagian bawahnya ada fitur setting ya untuk mengatur aplikasi KineMasternya ini. Bagi kawan-kawan yang ingin menyeting KineMasternya, kawan-kawan bisa mengikuti panduan dari saya. Link video ada di deskripsi video ini. Jadi silahkan ditonton ya bagi kawan-kawan yang belum begitu paham menyeting aplikasi KineMaster ini. Kemudian simbol tanda tanya ini adalah untuk bantuan ya kawan-kawan. Dan yang ini untuk membuat nama project video kawan-kawan. Langkah selanjutnya masuklah kita ke bagian utama daripada pembuatan video ini. Saya mau menambahkan video dulu ya kawan-kawan. Di bagian kiri di sini ada beberapa menu ya. Kita tambahkan dulu biar terlihat jelas. Ini video ya kawan-kawan, saya tambahkan video seperti ini. Nah, di sini ada menu fitur untuk undo dan redo, maksudnya fitur untuk mengembalikan. Misalnya saya klik yang ini, nah dia kembali, atau klik lagi, dia seperti yang sudah terpotong. Kemudian di fitur ini adalah fitur share atau sekaligus fitur untuk mengekspor video. Nah seperti ini ya kawan-kawan tampilannya. Di sini kawan-kawan bisa mengatur ya untuk resolusi videonya, kemudian untuk bagian frame-nya ya, kemudian di sini laju bitnya itu bisa kawan-kawan atur. Kemudian di bagian ini di sini berfungsi untuk menangkap dan menyimpan menjadi foto ya kawan-kawan. Kemudian ini menangkap dan menambahkan sebagai klip posisinya paling atas. Kemudian di sini menangkap dan menambahkan sebagai lapisan. Tapi nanti yang ditangkap di sini hasilnya akan menjadi foto, bukan berupa video. Kemudian di bagian ini adalah menu setting ya, setting untuk projectnya berupa audio, video dan penyuntingan. Kalau ini saya membiarkan secara default saja ya kawan-kawan. Kemudian di bagian ini adalah untuk preview daripada video yang akan kita buat atau project yang akan kita buat. Sedangkan di bagian kanan ini ada beberapa fitur ya. Ini yang paling atas ini adalah fitur media. Fitur media ini untuk menambahkan project baru berupa background atau latar, kemudian berupa foto atau video yang akan kawan-kawan buat. Kemudian di bagian ini adalah fitur untuk menambahkan audio seperti ini. Kemudian yang ini untuk merekam suara. Kemudian yang ini adalah untuk menambahkan lapisan setelah klip video ini. Nah di lapisan ini ada beberapa fitur lagi ya kawan-kawan. Ada fitur media ini untuk menambahkan background, foto atau video. Kemudian ini untuk menambahkan efek ya, yang bisa kawan-kawan download melalui store dari aplikasi KineMaster ini. Seperti saya ya, sudah ada beberapa yang saya download. Yang ini untuk hamparan ya,
hamparan ini berupa aksesoris ya. Ini berfungsi untuk menambahkan beberapa fitur-fitur atau aksesoris tertentu yang ingin kawan-kawan tambahkan. Kemudian ini bagian teks ya kawan-kawan, untuk menambahkan tulisan. Kemudian yang ini untuk menambahkan tulisan tangan ya, berupa seperti ini, ada pilihannya. Misalnya seperti ini ya, untuk lingkaran. Ini bisa dihapus ya kawan-kawan. Ini untuk pemilihan warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian sudah selesai ya di bagian lapisan ya. Kemudian ini untuk store dan ini untuk play. Nah, untuk bagian klip videonya silahkan diklik. Di sini akan ada lagi fitur-fiturnya seperti ini untuk memotong ya. Misalnya di bagian ini saya potong ya. Saya potong. Saya klik. Nah, ketika kita klik maka ada beberapa pilihan. Ini untuk pangkas ke kiri. Yang ini akan terpangkas seperti ini. Kemudian ini untuk yang bagian kanan ya, seperti ini. Ini untuk pemangkasan bagian tengah, dia akan terpotong di tengah-tengah. Sedangkan yang ini untuk memotong sekaligus menangkap, menjadikannya sebuah foto. Nah, seperti ini hasilnya ya, jadi foto. Kemudian ini untuk memperbesar klip videonya ya, atau memperbesar lah ya kawan-kawan, memperbesar dan memperkecil. Kemudian yang ini untuk mengatur volume suara, ini untuk menguatkan suara. Kemudian ini untuk background suara. Apabila kawan-kawan ingin menambahkan suara kedua, maka suara dari video ini tidak akan tertutupi ya dengan suara yang kedua jika kawan-kawan mengatur di bagian ininya. Kemudian ini untuk bagian kompresor, jika ini diaktifkan maka suara dari klip ini akan lebih bagus dan lebih jernih suaranya terdengar. Sedangkan yang ini untuk mengatur sumber suara, apakah di bagian kiri nanti akan terdengar atau di bagian kanan. Ini untuk volume yang sifatnya stereo. Kemudian yang bagian ini untuk mengatur tone suara ya, apakah suara menjadi kecil atau menjadi suara besar. Kemudian yang bagian ini untuk menambahkan klip grafis ya. Di sini ada beberapa tambahan dan ini akan melapisi dari video klip kita. Misalnya yang ini saya tambahkan. Ketika nanti diputar, nah di sini dia akan ada tambahannya. Kemudian yang ini untuk mengontrol kecepatan, apakah menjadi lambat atau menjadi cepat. Jadi kawan-kawan bisa mengaturnya di sini. Kemudian yang ini untuk membalik ya kawan-kawan, untuk membalik video. Kemudian ini untuk memutar video seperti ini. Yang ini untuk memutar seperti ini ya. Pokoknya ini untuk memutar lah. Kemudian yang ini untuk memfilter warna. Jadi kawan-kawan bisa memilih warna-warna ya yang tersedia di aplikasi ini. Seperti ini misalnya, dia akan berubah. Misalnya yang ini. Nah, di sini berubah ya kawan-kawan. Nah, berubah dia. Di bagian penyesuaian warna ini kita mengatur warna sesuai keinginan kita. Yang bagian ini equalizer ya, equalizer. Ini hanya ada di versi pembuatan 2019 dan 2020 sampai 2021. Sedangkan di bawah itu fitur equalizer ini tidak ada ya kawan-kawan. Ini kita bisa mengatur equalizer sumber suara seperti ini ya pilihannya. Nanti bisa kawan-kawan dengarkan saja. Kemudian ini amplop volume, ini untuk mengatur tinggi suara ya, volume suara. Misalnya di bagian ini kawan-kawan ingin suaranya rendah ya, maka kawan-kawan tinggal klik tambah. Kemudian di bagian sini klik tambah, dan di bagian mana yang ingin kawan-kawan atur suaranya, apakah dia rendah atau malah naik. Jadi kawan-kawan bisa atur ya sumber suaranya. Ini pengubah suara ya, untuk mengubah jenis suara, apakah suara alien atau suara cimuk dan lain sebagainya. Fiturnya. Kemudian
Ini untuk membuat model gelap ya, vignette ya. Nah, ada tampilan di sini ya, gelap ya kawan-kawan. Ini untuk mengekstrak video atau mengambil audio dari klip video ini, seperti ini. Nanti dia akan hasilnya seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa mengambil sumber audionya saja dengan menghilangkan klip videonya, tapi sumber audionya bisa kawan-kawan ambil. Inilah kelebihan dari KineMaster. Ini di bagian klip video. Kemudian kita akan melihat di bagian lapisan ya, di bagian lapisan. Saya buat lapisan dulu ya, menambahkan lapisan media. Kemudian saya menambahkan video ya, seperti ini. Saya tambahkan yang ini saja ya kawan-kawan. Nah, di bagian lapisan ini ada beberapa fitur ya. Ini fitur memotong sama seperti tadi. Kemudian ini untuk menentukan ukuran ya secara otomatis, seperti ini ya kawan-kawan, tanpa kita mengaturnya secara manual. Ini sudah otomatis. Kemudian di bagian ini untuk mengatur volume suara, sama ya fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk animasi ya, ini bagian animasi masuk, ini ada pilihannya. Kemudian di bagian animasi keseluruhan, artinya animasinya ini akan jalan secara keseluruhan daripada video lapisan ini. Kemudian untuk animasi keluarnya di saat video ini berakhir. Kemudian ini untuk chroma key ya, menghapus background green screen-nya atau background satu warna. Ini bisa difungsikan seperti ini. Nah, sudah terlihat ya, terhapus ya kawan-kawan. Kemudian di bagian pemangkasan ini kawan-kawan bisa memangkas videonya seperti ini ya. Ini bentuk-bentuk pemangkasannya bisa kawan-kawan pilih, apakah bulat, apakah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa kawan-kawan sesuaikan. Kemudian untuk bagian membalik sama seperti tadi ya fungsinya. Kemudian bagian alpha opasitas untuk mengatur opacity daripada video ini, video atau foto ya, sama ya. Kemudian untuk filter warna sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mengatur warna secara otomatis. Kemudian ini untuk pemutaran ya, mengalihkan video seperti ini. Kemudian ini untuk penyesuaian warna, mengatur warna secara manual. Yang ini untuk equalizer sama seperti tadi. Kemudian ini juga untuk bagian amplop volume sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk pengubah suara juga sama. Kemudian untuk bagian penyampuran ya, ini untuk mengatur apa ya, hampir mirip seperti chroma key lah. Seperti inilah dia pokoknya hasilnya. Nah, jadi kawan-kawan bisa sesuaikan saja ya. Kemudian ini untuk mengekstrak video sama seperti tadi, dan ini untuk bagian informasi. Untuk menu ini kawan-kawan bisa klik untuk memilihnya. Tampilannya akan berubah seperti ini, atau kawan-kawan ingin membuat tampilan seperti ini. Jadi ini saja ya kawan-kawan fitur-fitur daripada KineMaster. Jadi dengan mengetahui fitur-fitur dari KineMaster ini akan memberikan kemudahan ketika kawan-kawan ingin membuat atau mengedit sebuah video. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.